Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 3191. Ayo, katakan padaku, apa yang harus kau lakukan sekarang, agar aku mau melepaskanmu? Harvey menamparkan Davian lagi, membuat tubuhnya terpental. Menjadi bakat terbaik dan juara turnamen sudah tidak berarti apa-apa sekarang. Harvey terus menamparkan Davian tanpa henti, meskipun seluruh kerumunan menyaksikan. Mereka benar-benar terkejut melihat wajah sang jenius berubah bengkak seperti babi. Bahkan Lydia membeku karena pemandangan yang begitu mengerikan. Davian adalah bakat terbaik. Ia mengalahkan juara hanya dengan satu tebasan. Kemampuannya dalam ilmu pedang bisa dibilang tak tertandingi. Namun, di hadapan Harvey, semua itu sama sekali tidak berarti. Mata Ezra berkedut panik saat melihat pemandangan itu. Ia langsung teringat saat dirinya ditampar di siang hari itu. Ia bisa merasakan setiap tamparan yang diberikan Harvey kepada Davian. Plak! Davian kembali terpental dan akhirnya jatuh keras ke dalam arena. Setelah berguling-guling sebentar, ia memuntahkan darah dan jatuh tersungkur. Harvey berjalan tenang menuju arena, lalu mengangkat tangannya ke arah Davian. Powder! Mata Davian berkedut. Ia berlutut tepat di tengah ring, punggungnya tegak. Ia ketakutan. Semua orang terkejut. Ezra, Lydia, dan yang lainnya langsung membeku. Semua rencana matang mereka benar-benar tidak berguna melawan Harvey. Bahkan Davian sampai berlutut di hadapannya. Ezra hampir muntah darah, ia benar-benar tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semua ini kepada Joseph. Namun Harvey tidak memberinya waktu untuk berpikir. Detik berikutnya, Harvey mengeluarkan lencananya dan melambaikannya. Selamat malam, para murid penegakan hukum Longman. Para murid langsung membeku saat melihat lencana itu. Namun begitu, mereka secara refleks berdiri dengan ekspresi hormat. Rahel menunjukkan senyum tipis sebelum melangkah maju. Selamat malam, Kepala York. Salam untuk Kepala York. Sorak-sorai menggema di seluruh stadion. Kepala York. Hormat kepada Kepala York. Sorakan bergemuruh memenuhi tempat itu. Tubuh Ezra bergetar hebat. Ia benar-benar tak bisa mempercayainya. Ia tidak menyangka Harvey sudah merencanakan semuanya dengan begitu matang. Joseph ingin Harvey mati. Namun kenyataannya, Harvey justru tengah merebut kembali posisi yang menjadi haknya. Lydia dan yang lainnya membeku, mereka benar-benar kebingungan. Davian yang hebat itu kini hanya menjadi alat untuk membangkitkan kekuasaan Harvey. Saat Davian berlutut, kekuatan dan wibawa Harvey pun langsung terlihat jelas oleh semua orang. Dengan lencana di tangannya. Kalau bukan karena Harvey memang layak, mana mungkin ia menjadi kepala penegakan hukum Longman. Siapa yang menginginkan posisi itu? Harvey. Kepala York. Mata Lydia berkedut, ia benar-benar tidak menyangka semuanya akan berkembang seperti ini. Bagaimana mereka bisa menjelaskan ini kepada Joseph? Lydia merasa kakinya lemas seketika saat memikirkan situasinya. Ia hampir ikut berlutut. Kepala York. Jadi dia yang mengalahkan Mitchell dan merebut posisinya. Dikatakan, penguasa Longman sendiri yang menunjuknya untuk mengambil posisi itu. Usianya masih muda, tapi dia sudah sekuat ini. Bahkan bisa membuat Davian terpental dalam sekejap. Bab 3192. Melihat Harvey yang berdiri dengan tenang di tengah arena dengan tangan terlipat, dan Davian yang berlutut dengan punggung tegak. Kerumunan pun menjadi gempar. Para murid merasa seolah mereka sedang berada dalam mimpi. Harvey berhasil mengalahkan Davian, juara turnamen. Ia juga merupakan pemegang lencana penegakan hukum Longman, serta orang yang diakui oleh penguasa Longman. Karena itu, posisinya sebagai kepala penegakan hukum Longman akan segera dikukuhkan. Lydia tercengang. Ia menatap Harvey tajam, ingin berkata sesuatu, namun tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Orang-orang di belakangnya, yang sebelumnya terus mengejar dan menentang Harvey, kini menundukkan kepala. Mata mereka berkedip gelisah.
Mereka sangat ingin keluar dari situasi itu secepat mungkin. Wanita berambut pendek merasakan gelombang penyesalan dalam hatinya. Ia mulai menyesal karena tidak tetap berada di pihak Harvey. Andai saja ia melakukannya lebih awal, mungkin ia akan turut menikmati kehormatan yang kini diraih oleh Harvey. Harvey York, kau membunuh kepala Bauer. Apa hakmu untuk menjadi kepala penegakan hukum Longman yang baru? Orang-orang kepercayaan Mitchell mulai meneriaki Harvey. Mereka paham betul tugas mereka hari ini, sehingga mereka rela melakukan apapun untuk menghentikan Harvey menjadi kepala penegakan hukum Longman. Benar, aku memang membunuh Mitchell. Harvey menatap sekeliling dengan tatapan dingin. Ia melanggar aturan organisasi dan bersekongkol dengan musuh. Dia pantas mendapatkan hukuman. Penegakan hukum Longman telah terpecah dan dipenuhi oleh orang-orang busuk. Itulah sebabnya penguasa Longman murka. Maka dari itu, beliau memerintahkanku untuk membereskan kekacauan ini. Mulai hari ini, aku akan menjadi kepala penegakan hukum Longman yang baru. Aku hanya memiliki satu aturan, siapapun yang melawan akan dibunuh tanpa ampun. Itulah sebabnya aku hanya akan bertanya satu kali, Ezra. Harvey berjalan tenang mendekati Ezra dengan tangan terlipat. Apakah kau menerima kehadiranku di sini atau tidak? Kerumunan terdiam, tak ada yang menyangka bahwa pemimpin baru penegakan hukum Longman bisa sekeras itu. Tempat itu menjadi sangat sunyi. Awalnya Harvey tampak seperti pria biasa dengan kemampuan bertarung yang tidak terlalu hebat. Namun setelah menyaksikannya berdiri di sana, orang-orang percaya bahwa dialah tokoh utama dalam tempat itu. Mereka yang terhubung dengan Ezra ketakutan bukan main. Beberapa dari mereka mulai sadar bahwa semua pintu keluar telah ditutup. Tempat milik geng kapak benar-benar telah dikepung. Jika terjadi kesalahan malam itu, mayat pasti akan menumpuk seperti gunung. Mata Ezra berkedip panik, ia sangat ingin menyerah, namun ia tak punya pilihan selain mendongakkan kepala setelah mengingat Joseph. Apakah kau ingin menjadi kepala penegakan hukum Longman? Teriaknya dengan nada dingin. Kau masih terlalu muda untuk itu. Aku beritahu satu hal. Penegakan hukum Longman akan selalu menjadi milik Tuan Muda ke-13. Siapapun yang mencoba merebutnya darinya, sebaiknya berhenti bermimpi. Ezra menyebut nama Joseph. Itu satu-satunya peluangnya untuk membalikkan keadaan, yakni jika ia berhasil membuat Harvey mundur karena takut. Begitukah? Harvey melangkah maju, tetap tenang seperti sebelumnya. Plak. Harvey menamparkan wajah Ezra sebelum pria itu sempat bereaksi. Ezra merasakan sakit luar biasa di wajahnya. Yang ia lihat hanyalah kegelapan. Lehernya dicekik, lalu tubuhnya terlempar. Apa yang baru saja kau katakan? Aku tidak mendengarnya. Harvey berbicara tanpa emosi. Aku tanyakan sekali lagi, apakah kau menerima atau tidak? Wajah Ezra kehilangan seluruh warna. Matanya berkedip ketakutan. Ia tahu betul bahwa nama Joseph tidak berpengaruh sedikit pun terhadap Harvey. Jika Harvey tetap bersikeras, Ezra tahu ia akan mengalami kematian yang mengerikan. Bab 3193. Meskipun Ezra merasa sangat kesal, ia hanya bisa menatap Harvey dengan gemetar. Sampai jumpa, Kepala York. Ia pun segera pergi dengan tergesa-gesa. Para bawahan kepercayaannya, meskipun tidak setuju dengan keputusan tersebut, tidak punya pilihan selain berlutut dengan satu lutut setelah melihat tindakan Ezra. Kepala York. Para murid penegak hukum Longman tertegun saat melihat Ezra dan Davian berlutut di hadapan Harvey, yang memegang lencana penegakan hukum Longman. Tidak lama kemudian, mereka semua ikut menjatuhkan lutut ke tanah. Kepala York. Semuanya telah berakhir. Setelah menyelesaikan turnamen seni bela diri penegakan hukum Longman, Harvey memutuskan untuk menyerahkan urusan akhir kepada Rahel. Dengan bantuan orang-orang Kaiden untuk mengendalikan penegak hukum Longman, serta kekuatan Rahel dan para bawahannya yang terpercaya, semuanya bisa ditangani dengan baik. Sesampainya di markas besar geng kapak, Harvey memeriksa ponselnya untuk memastikan apakah Lilian dan Mandy sudah dibebaskan.
Lagi pula, Harvey telah berhasil mengendalikan geng kapak dan Hearthstone Corporation hanya dalam waktu 3 hari. Selain itu, posisinya sebagai kepala penegakan hukum Longman semakin kuat. Ini berarti ia memiliki pengaruh yang cukup untuk membuat kesepakatan. Dalam situasi seperti ini, akan sangat mudah baginya untuk membebaskan dua orang yang tidak bersalah dari penjara. Tentu saja, Harvey tidak keberatan mengunjungi kantor polisi jika keduanya masih ditahan keesokan harinya. Setibanya di rumah, Harvey mendapati Cynthia sudah tertidur siang. Ia tidak membangunkannya. Setelah mandi, Harvey mengeringkan rambutnya dengan handuk sambil memeriksa pesan di ponselnya. Yvonne, Queenie, Leslie, dan yang lainnya mengirim pesan, menanyakan kabarnya di Floodwell dan apakah semuanya berjalan lancar. Harvey membalas satu persatu, menyampaikan terima kasih sebelum ia tidur. Keesokan paginya, ponsel Harvey berdering. Saat mengangkat telepon, terdengar suara Rachel yang berbicara dengan nada penuh hormat. Berita baik, Tuan York. Kantor polisi Floodwell menghubungi kami. Berdasarkan bukti yang kami berikan, Mandy dan ibunya dinyatakan tidak bersalah. Setelah prosedurnya selesai, mereka akan segera dibebaskan. Harvey tidak menyangka kabar baik itu datang secepat ini. Ia mengangguk pelan sebelum menjawab. Aku akan ke sana sebentar lagi. Setelah beberapa saat hening, Rachel pun berkata. Ada kabar buruk juga. Wajah Harvey langsung berubah. Ia bisa merasakan beratnya kata-kata Rachel. Apa itu? Rachel menarik napas panjang, seolah sedang menenangkan diri. Wakil kepala Bauer dibunuh di jalanan tadi malam. Mayatnya baru ditemukan pagi ini. Dylan juga ditemukan tewas di rumahnya. Ozzy nyaris tertabrak mobil. Untungnya, salah satu pengawal Joseph bersamanya, jadi dia berhasil selamat. Semua orang yang terbunuh atau terluka memiliki dendam pribadi terhadap Anda. Pihak kepolisian tidak memiliki bukti kuat bahwa Anda adalah pelakunya. Namun, rumor mulai menyebar di Floodwell, menyebut Anda sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Anda harus berhati-hati, Tuan York. Mata Harvey menjadi dingin. Siapapun pelakunya, ini adalah langkah yang sangat mengesankan dan terencana. Bab 3194. Setelah menutup telepon, Harvey segera membawa Cynthia ke kantor polisi Floodwell. Setelah melalui prosedur untuk membebaskan Lillian dan Mandy dari penjara, Harvey memberikan keterangan tentang keberadaannya malam sebelumnya, disertai dengan bukti yang mendukung pernyataannya. Bagaimanapun juga, Ezra dan Dylan menjadi target karena dirinya. Untuk mencegah musuh mendapatkan dukungan dari pihak kepolisian, Harvey memutuskan untuk mengambil inisiatif terlebih dahulu dengan membela dirinya sendiri. Logan, wakil kepala kepolisian Floodwell, merasa bingung, tetapi tidak memiliki alasan untuk menolak kesaksian Harvey, terutama karena Harvey datang secara sukarela. Ketika semuanya telah selesai, waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Saat Harvey sedang menunggu Lillian dan Mandy di depan pintu utama, Rachel datang bersama sekelompok besar orang. Selain pengacara, asisten, dan pengawal, ada juga beberapa murid Longman yang Harvey kenal, yang dipilih Rachel dari Divisi Penegakan Hukum Longman. Rachel memang sangat berbakat. Jika orang lain yang mengurusnya, belum tentu mereka bisa merombak seluruh organisasi hanya dalam semalam. Dia menghampiri Harvey dan berkata dengan hormat. Saya dengar Anda memberikan kesaksian kepada polisi, Tuan York. Aku hanya mengambil langkah antisipatif. Jawab Harvey singkat. Rachel mengangguk. Saya menemukan bukti yang menunjukkan bahwa Anda memang berada di tempat lain malam itu, dan Anda tidak ada kaitannya dengan kematian Ezra maupun Dylan. Kecuali ada bukti baru, polisi dan pemerintah tidak akan mempersulit kita. Tapi, Rachel memegangi kepalanya yang mulai pusing. Saya baru saja menerima kabar bahwa Jordan Bowie kehilangan akal sehatnya. Dia yakin Andalah yang membunuh Ezra dan Dylan, dan bersumpah akan membalas dendam. Harvey menyipitkan mata. Jordan, ayahnya Dylan, kepala keluarga Bowie. Benar. Keluarga Bowie dulunya bukan keluarga terpandang, tapi itu sebelum putrinya menikah dengan keluarga Bauer.
Rahel lalu mengeluarkan ponselnya dan membacakan informasi kepada Harvey. Selama beberapa tahun terakhir, keluarga Bowie berkembang pesat. Jordan bertindak sebagai pelayan patuh keluarga Bauer, menyerang siapapun yang mereka perintahkan. Pada masa itu, semua orang lebih memilih melawan keluarga Bauer daripada berurusan dengan Jordan. Dylan adalah anak kesayangan Jordan, dan Ezra adalah sahabat serta guru Dylan. Karena dia yakin Anda terlibat dalam kematian keduanya. Dia akan mencari cara untuk membalas dendam. Kalau dia memang pintar, seharusnya dia tidak kehilangan kendali hanya karena ini. Dia bahkan rela menikahkan putrinya demi jabatan. Mana mungkin dia sampai kehilangan akal. Aku sudah membuktikan bahwa aku tidak bersalah di kantor polisi. Apa gunanya dia menjelek-jelekkan aku sekarang? Suruh seseorang hubungi dia. Katakan padanya, aku tidak peduli siapa pelakunya. Tapi kalau dia terus menggangguku, aku sendiri yang akan menghabisinya. Harvey tidak tertarik menjelaskan apapun kepada orang seperti Jordan. Selama dia lebih kuat, tak ada yang bisa menjatuhkannya. Sementara Harvey dan Rahel masih berbincang, Lillian dan Mandy akhirnya selesai berganti pakaian dan diantar keluar dari penjara oleh beberapa petugas. Bab 3195. Harvey menahan untuk memikirkan Jordan setelah melihat dua orang berjalan keluar. Kamu sudah bebas sekarang, ucap Harvey sambil melangkah maju. Mandy mengangguk ringan, ia tidak menyangka akan dibebaskan tanpa luka sedikit pun setelah 3 hari. Ia hanya bisa membayangkan hal-hal yang telah dilakukan Harvey demi menyelamatkannya. Terima kasih, Harvey. Mandy menghela napas lega. Pandangannya kemudian tertuju pada Rahel yang berdiri tidak jauh dari sana. Izinkan aku memperkenalkan. Ini adalah CEO eksekutif dari Hearthstone Corporation, Nona Rahel Hardy. Ujar Harvey sambil tersenyum hangat. Saat ini, dia memiliki 70% saham perusahaan. Singkatnya, dia memiliki kendali penuh atas tambang emas Floodwell. Mandy terkejut mendengar pengenalan itu. Ia tidak menyangka Rahel juga merupakan wanita yang berbakat. Lillian, yang sejak tadi diam, tiba-tiba terkejut. Ia kemudian menarik baju Harvey. Kau bilang wanita ini memiliki 70% saham perusahaan. Lalu, bagaimana dengan bagianku? Apakah dia juga memilikinya? Kau harus tahu bahwa saham itu tidak pernah menjadi milikmu sejak awal. Jawab Harvey dengan dingin. Kau pikir kau berhak memilikinya padahal kau sama sekali tidak punya kemampuan. Jika dia tidak memiliki saham itu sejak awal, maka dia tak akan bisa mengendalikan perusahaan dan menyelamatkan kalian berdua. Kau seharusnya menghabiskan sisa hidupmu di balik jeruji besi. Harvey menjelaskan fakta-fakta penting tanpa masuk ke dalam rincian lebih jauh. Ia sangat menyadari bahwa Lillian adalah wanita yang tidak masuk akal. Ia akan menyerang jika Harvey mengatakan bahwa semua saham atas nama Harvey. Karena itulah, Harvey memutuskan untuk berbohong agar tidak menciptakan keributan. Namun, Lillian tertawa dingin bahkan sebelum Harvey menyelesaikan perkataannya. Aku tahu itu, Harvey. Aku penasaran kenapa kau begitu baik menyelamatkan kami. Sejak awal kau memang mengincar sahamku. Dan sekarang, kau memberikannya begitu saja. Kau benar-benar licik. Aku akan membunuhmu. Cynthia, yang selama ini diabaikan oleh kelompok itu, akhirnya angkat bicara. Cukup, Ibu. Jika bukan karena bantuan kakak ipar, kamu akan tetap terjebak di penjara seumur hidupmu. Dan lagi, saham itu memang bukan milikmu sejak awal. Kamu sudah hidup dalam penjara selama beberapa hari karena masalah ini. Kenapa kamu masih memikirkannya sampai sekarang? Sadarlah. Kamu tidak akan pernah memiliki saham itu. Diam. Lillian akhirnya menyadari kehadiran Cynthia. Ia berusaha menamparkan wajah Cynthia, namun Harvey segera berdiri di hadapan Cynthia untuk melindunginya. Kau putri yang tidak tahu berterima kasih. Apa yang kau pikirkan tentang Harvey? Apa kau sudah dicuci otak hanya karena dia beberapa kali menyelamatkanmu? Biar ku beritahu kau sesuatu. Kau harus menyerahkan semua uang yang kau hasilkan sebagai aktris padaku. Berani sekali kau membantahku demi orang luar. Apakah kau masih anakku?
Apakah aku masih ibumu? Kekerasan verbal Lilian membuat mata Cynthia berkedut. Namun, ia tetap berdiri tegak meskipun ibunya terus berteriak kasar. Kakak ipar sudah banyak berkorban untuk kita. Aku tidak akan membiarkanmu memperlakukannya seperti ini. Bab 3196. Apa yang baru saja kau katakan, dasar brengsek? Lilian Yates sangat marah setelah melihat putrinya yang dulu patuh kini berani membangkang. Ulangi. Aku tantang kau. Aku akan menghajarmu sampai mati. Ia semakin membenci Harvey York. Tidak hanya karena Harvey berhasil membuat Mandy Zimmer berpihak padanya, tetapi juga karena berhasil membalikkan hati putri bungsunya. Ini semua salah Harvey. Mandy memijat pelipisnya saat Lilian dan Cynthia Zimmer mulai bertengkar. Sudah cukup, kalian berdua. Kita baru saja keluar dari penjara. Tidak bisakah kita menikmati ketenangan sebentar? Lagi pula, kamu pikir kontrak konyol itu benar-benar bisa memberimu saham, Bu? Bahkan jika kamu memilikinya, apa kamu pikir bisa mengendalikan semuanya? Ada begitu banyak keluarga kaya di Floodwell. Apa kamu pikir mereka akan membiarkan seorang wanita tanpa latar belakang mengendalikan hidup mereka? Saham itu tidak berguna bagi siapapun. Ini adalah peringatan. Orang yang tidak punya kekuasaan akan mati jika mereka memegang saham. Lilian tertawa dingin. Bagus. Jadi kau masih memihak si bajingan itu. Orang yang tidak punya kekuasaan akan mati. Aku dulu punya segalanya di genggamanku. Dan aku masih hidup sampai sekarang kan? Kau hanya ingin aku mati agar bisa bersama Harvey tanpa ada yang menghalangimu. Biar ku beritahu kau sesuatu. Itu tidak akan pernah terjadi. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah setuju dengan ini. Lilian kemudian tertawa sinis sebelum berjalan dengan angkuh menuju kerumunan. Jelas, ia sangat marah. Akan ada konsekuensi serius setelah ini. Pada saat itu juga, deretan Toyota Prado dengan plat nomor mencolok melintas. Mobil-mobil tersebut berhenti tepat di depan kantor polisi dan sepenuhnya menutup pintu masuk. Pintu tengah salah satu mobil terbuka dengan keras, lalu seorang pria tua berbaju jas keluar dengan mata merah penuh amarah. Wajahnya menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Lilian, yang masih diliputi amarah, tidak peduli. Kau buta, bajingan. Tidakkah kau lihat aku sedang lewat? Bentaknya sambil menunjuk pria itu dengan marah. Kau cari mati atau apa? Berani-beraninya menutup semua jalan keluar. Plak. Pria itu tanpa basa-basi langsung menamparkan Lilian hingga terpental. Ia terjatuh dan menjerit kesakitan. Pemandangan itu sangat menyedihkan. Kenapa kau menamparnya seperti itu? Seru Mandy refleks. Ia segera berlari menghampiri Lilian dan membantunya berdiri. Kenapa aku memukulnya? Pria bermata merah itu menatap Mandy dengan dingin. Aku bukan hanya datang untuk memukul orang, aku datang untuk membunuh. Lalu, ia menunjuk ke arah Harvey dengan tatapan membunuh. Orang ini membunuh orang yang kucintai. Kau telah membunuh sahabat terbaikku dan anakku. Kau tidak akan keluar hidup-hidup dari tempat ini. Pria itu melambaikan tangannya, lalu sekelompok pria kekar bersetelan jas langsung maju. Rahel Hardy menatap tajam, kemudian memberi isyarat. Sekelompok murid Longman langsung berdiri menghadang. Beberapa inspektur dari kantor polisi juga bergegas keluar untuk menghentikan keributan. Harvey menatap tajam pria yang mengancamnya itu. Dia tampak berusia sekitar 50 tahunan, bertubuh tegap dengan aura yang serius dan berbahaya. Harvey langsung mengenalinya, dia adalah Jordan Bowie, ayah dari Dylan Bowie. Harvey tidak menyangka bahwa Jordan akan muncul secepat ini. Bab 3197. Saat ini, Jordan Bowie sedang sangat marah. Jika bukan karena beberapa petugas yang menahannya, dia mungkin sudah berjalan langsung menuju Harvey York. Tenanglah, Tuan Bowie. Kata Rahel Hardy, berdiri di depan Harvey. Aku sudah memberikan bukti kepada pihak kepolisian. Kematian Ezra Bauer dan putramu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tuan York. Memang benar mereka sempat berselisih, tetapi Tuan York tidak membunuh siapapun.
Bukti dari tempat kejadian dan rekaman kamera pengawas telah membuktikannya. Jadi tolong, jangan mengada-ada. Namun setelah mendengar penjelasan Rahel, Lilian Yates justru berteriak marah sambil menutupi wajahnya. Kau bajingan kecil. Kenapa aku harus menanggung akibat dari perbuatanmu? Lilian hampir menamparkan Harvey, tetapi segera dihentikan oleh Mandy Zimmer. Jordan sama sekali tidak mempedulikan penjelasan Rahel. Rahel kan? Lebih baik kau tutup mulut. Bentak Jordan dengan ekspresi muram. Kau pikir kau berhak bicara di sini? Kau cuma pelayannya, jadi berhentilah pamer. Biar ku beritahu kau sesuatu. Bukti yang kau sebutkan itu tidak berarti apa-apa bagiku. Kau mungkin bisa membodohi polisi, tapi tidak denganku. Aku tahu pasti, Harvey membunuh temanku dan anakku. Mereka memang sempat bertengkar, dan Harvey langsung mengambil alih posisi kepala penegakan hukum Longman setelah itu, lalu membunuh mereka. Dan sekarang kau bilang ini semua hanya kebetulan. Kalau dia tidak bersalah, kenapa dia tidak bersaksi sendiri? Dia pasti pelakunya. Aku sudah lama muak dengan permainan seperti ini. Kau kira aku sebodoh itu? Jordan telah memutuskan sendiri bahwa Harvey adalah pelaku pembunuhan. Bahkan jika Harvey tidak melakukannya secara langsung, dia tetap dianggap sebagai dalangnya. Harvey mengernyit. Secara logika, seorang seperti Jordan tak mungkin kehilangan kendali hanya karena berduka. Ada yang tidak beres, mengapa dia begitu mengincar Harvey? Harvey melangkah maju dan menatap Jordan dengan dingin. Apakah kau menuduhku membunuh mereka? Di mana buktinya? Bukti. Jordan tertawa keras, lalu kembali menunjukkan ekspresi muram. Sebelum meninggal, anakku mengirim pesan kepadaku. Dia hanya menuliskan satu kata, York. Aku yakin dia bermaksud menuliskan namamu. Teriak Jordan sambil menatap tajam ke wajah Harvey. Kalau bukan karena itu, kenapa dia mengirim pesan seperti itu? Kau sekarang berkuasa. Kau kepala penegakan hukum Longman. Bukti seperti ini mungkin tidak cukup untuk polisi, tapi bagiku sudah lebih dari cukup. Jordan menatap Harvey dengan penuh kebencian. Aku yakin kaulah pelakunya. Keluarga Bowie adalah keluarga kaya dan berpengaruh. Tidak ada yang berani menentang kami. Hanya orang luar bodoh sepertimu yang berani berbuat sejauh ini. Itulah sebabnya kau yang harus membayar harganya. Bab 3198. Setelah mendengar ucapan Jordan Bowie, para pengawal di sekitarnya langsung mengangguk serempak. Seperti yang dikatakan Jordan, keluarga Bowie menguasai Floodwell berkat dukungan dari keluarga Bauer. Faktanya, jarang sekali ada yang berani menentang Dylan Bowie. Kecuali orang luar yang bodoh seperti Harvey York, siapa lagi yang cukup nekat menyentuh Dylan? Itu jelas tindakan gila. Melihat ekspresi Jordan yang penuh amarah, Rahel Hardy terdiam sejenak sebelum akhirnya berseru. Tidak hanya kau tidak masuk akal, apa kau juga berniat melawan Tuan York? Itu benar. Jawab Jordan dengan seringai dingin di wajahnya. Kau memang punya geng kapak, penegakan hukum Longman, dan Hearthstone Corporation. Tapi memangnya kenapa? Apakah kau pikir keluarga kami lemah? Aku tak peduli, tapi jika kau terus mencemarkan nama baik Tuan York dan bersikap arogan, maka aku harus menghentikanmu. Mandy terlihat cukup terkejut mendengar kata-kata Rahel. Kapan dia menjadi seperti ini? Yvonne Xavier sebelumnya telah berpaling darinya, dan kini Rahel pun membelanya. Kenapa semua wanita luar biasa ini rela berkorban demi Harvey? Apakah kau mencoba menghentikanku? Jordan terkekeh dingin. Kau cuma orang luar. Apa yang bisa kau lakukan? Biar ku beritahu kau sesuatu. Aku tidak akan berhenti sampai aku membalaskan kematian putraku. Jika hukum tidak mampu memberiku keadilan, maka aku sendiri yang akan mencarinya. Ekspresi sedih muncul di wajah Jordan saat ia berbicara dengan nada penuh keyakinan. Jika kau bisa membuktikan bahwa aku benar-benar membunuh putramu, maka aku rela menyerahkan kepalaku. Harvey melangkah maju dengan tatapan dingin. Namun, jika kau terus menuduhku tanpa bukti yang jelas, maka jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Harvey mengatakannya sendiri.
Namun, dia sangat menyadari bahwa bagi orang seperti Jordan, keyakinannya lebih penting daripada bukti apapun. Dia akan melakukan apa saja untuk membalas dendam atas kematian putranya. Aku tahu kau sangat kuat, Harvey. Aku tahu kau adalah kepala penegak hukum Longman dan kau didukung oleh penguasa Longman. Tapi biar ku beritahu kau sesuatu. Keluarga Bowie bukan sasaran yang mudah. Pada titik itu, Jordan sudah tak lagi merasa takut. Hal lain. Kalau putraku masih hidup, mungkin aku akan menjauh darimu karena takut. Tapi karena dia telah tiada, untuk apa aku takut? Kau. Aku ingin kau mati, meski itu harus mengorbankan nyawaku sendiri. Aku ingin kau dikubur bersama putraku. Aku akan membunuh seluruh keluargamu dan membakar leluhurmu hingga jadi abu. Jordan benar-benar telah kehilangan akal sehatnya, meneriaki Harvey dengan penuh kebencian seolah siap mati demi dendamnya. Apakah kau tidak peduli pada putrimu sendiri, Jordan? Seru Rahel dingin setelah melihat ponselnya. Apa? Kau akan menyentuh putriku juga? Dia sudah bersama keluarga Bauer selama bertahun-tahun. Datanglah padanya jika kau berani. Kalian semua pengecut. Rahel menarik napas dalam-dalam. Aku tidak akan menyakiti putrimu. Aku hanya ingin kau tenang. Jangan gegabah. Jangan mencoba menantang orang yang tak bisa kau lawan. Kau akan membuat putrimu kehilangan ayah satu-satunya. Dan keluarga Bowie takkan punya penerus lagi. Itu semua tidak sepadan. Bab 3199. Cukup bicara. Jordan Bowie menunjuk ke arah Harvey York. Aku akan membalaskan dendam putraku, Harvey. Kau bisa lari, tapi tak akan bisa lari selamanya. Harvey mengerutkan kening. Ia tahu bahwa Jordan sudah siap melakukan apapun. Ia ingin menamparkan Jordan hingga terpental, namun ia menahan diri karena sedang berada di kantor polisi. Baiklah, coba saja. Harvey tampak tenang. Aku hanya akan mengatakan ini sekali. Aku tidak akan melawanmu hanya karena kematian putramu. Tetapi jika kau terus mengacau, aku akan menghapus seluruh keluarga Bowie dari sejarah Floodwell. Saat Harvey melangkah maju, retakan-retakan muncul dari bawah kakinya. Lantai batu biru yang dipijaknya retak, lalu hancur menjadi debu. Apa? Semua orang terkejut. Tubuh Jordan bergetar sebelum ia berusaha menghindari pecahan ubin yang melayang ke arahnya. Namun wajahnya tetap terkena karena ia terlambat sedikit. Ekspresi Jordan berubah drastis. Ada banyak ahli bela diri di Floodwell, namun Jordan belum pernah melihat seseorang yang bisa menghancurkan lantai hanya dengan satu gerakan. Itu sungguh menakutkan. Jordan secara naluriah menelan ludah. Saat itu juga, ia mengerti mengapa Logan Bowie tidak berani melawan Harvey. Pergi. Harvey tidak ingin membuang waktu untuk melihat wajah Jordan dan yang lainnya. Ia lalu menggandeng tangan Mandy Zimmer dan berjalan melewati iring-iringan mobil, lalu masuk ke dalam mobil bersama Mandy. Setelah Harvey dan yang lainnya pergi, Jordan tampak marah. Kepalan tangannya mengepal sebelum akhirnya perlahan mengendur. Ia mengeluarkan ponsel dan segera menelepon. Berani sekali kau mengancamku, bajingan. Apakah kau pikir aku tidak akan menyentuhmu hanya karena kau adalah kepala penegakan hukum Longman dengan dukungan dari penguasa Longman? Aku memang tidak bisa melawanmu karena kau sangat kuat, tapi apakah kau pikir aku tidak bisa menyewa orang lain? Tidak mungkin semua orang di sekitarmu sama kuatnya denganmu. Kita lihat saja bagaimana kau akan menghadapi ini setiap hari. Bersiaplah. Kita mulai persiapan. Jordan berteriak marah sebelum memerintahkan anak buahnya untuk pergi dari tempat itu. Ia telah menghubungi Joseph Bauer. Joseph setuju untuk mengirim seseorang untuk mengawasi Harvey. Itulah sebabnya Jordan begitu antusias. Ia memang meminta Harvey ditangani, tetapi sebenarnya ia ingin menginjak-injak semua orang di sekitar Harvey. Saat memikirkan wajah cantik Mandy dan Cynthia Zimmer, Jordan sudah membayangkan bagaimana ia akan menyiksa keduanya. Sementara Jordan masih tenggelam dalam pikirannya, iring-iringan mobil telah kembali ke kediaman keluarga Bowie. Kediaman itu cukup luas. Tempat tersebut dulunya milik salah satu keluarga kaya di Floodwell.
Namun setelah Jordan menghancurkan keluarga tersebut, ia mengambil alih kediamannya. Ketika kembali, Jordan merasa tempat itu agak terlalu sepi. Anjing Tibetan Mastiff-nya tidak muncul untuk menyambut. Seluruh rumah terasa kosong. Bahkan tidak ada satupun orang terlihat saat itu. Bab 3200. Jordan Bowie tampak bingung. Karena dikenal sebagai orang yang cukup brutal, ia mengambil sebuah pistol elegan dari bawah kursi, menendang pintu mobil, lalu keluar bersama pengawal dan sekretarisnya. Retakan muncul di gerbang depan rumah besar itu. Bau darah tercium dari dalam. Jordan mengernyit sebelum ekspresinya berubah drastis. Ada yang tidak beres. Lepas pengaman senjata kalian. Ayo masuk. Ia menendang pintu hingga terbuka lalu masuk ke dalam. Senjata berserakan di tanah dan darah berceceran di mana-mana. Pintu aula utama tertutup rapat. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Jordan merasa sangat cemas. Ia diliputi firasat buruk. Dengan marah, ia memberi isyarat, dan para anak buahnya langsung mengarahkan senjata mereka ke arah aula utama. Siapa yang bersembunyi di sana? Tunjukkan dirimu. Kau terlambat, Kepala Bowie. Sebuah suara tenang terdengar dari dalam aula. Jordan menghela napas lega setelah mendengar suara itu. Mengapa Tuan Muda ada di rumah kami? Apa ada yang secara tak sengaja menyinggung Anda? Katakan saja siapa mereka. Akan saya habisi seluruh keluarganya. 3 orang keluar dari aula saat Jordan masih berbicara. Orang di depan adalah Joseph Bauer, mengenakan setelan jas putih. Ia tampak mengernyit, seolah-olah tidak nyaman dengan bau darah. Di belakangnya, ada seorang pria tua dan seorang wanita cantik berkacamata emas, mengenakan gaun elegan. Wanita itu bernama Ruby Murray. Ia menatap Jordan dan berkata dengan dingin. Tuan Muda sudah cukup baik mau mencari informasi tentang pembunuh anakmu. Kalau kau tidak mau membalas dendam, itu tidak masalah. Tapi kau bahkan meminta bantuan Tuan Muda. Kau pikir siapa dirimu? Apa hakmu menyuruh Tuan Muda melakukan sesuatu? Kau terlalu membesar-besarkan dirimu sendiri. Mata Jordan berkedut sebelum ia menurunkan senjatanya dan berlutut. Bukan karena saya tidak mau, Tuan Muda. Serunya dengan tatapan memohon. Bajingan itu terlalu kuat. Saya tidak sanggup menghadapinya. Tolonglah. Anda harus membawa keadilan untuk keluarga kami. Keluarga Bowie selalu setia kepada Anda. Kami hanyalah pelayan rendahan Anda. Jika mereka tidak menghormati kami, itu berarti mereka juga tidak menghormati Anda. Anda harus membantu kami. Joseph memandang Jordan dengan tatapan dingin sejenak sebelum berkata dengan tenang. Kalau begitu, kau harus menemukan cara untuk membantu Kepala Bowie, Ruby. Ruby tersenyum hangat. Saya sudah memikirkannya, Tuan Muda. Akan saya urus. Jangan khawatir. Joseph mengangguk ringan lalu beranjak pergi. Ruby kemudian berjongkok di depan Jordan, memperlihatkan belahan dadanya sambil tersenyum. Kita tak bisa menunda ini lagi. Karena itu, aku butuh bantuanmu. Aku ingin meminjam sesuatu darimu. Ujar Ruby dengan senyum samar. Jordan tersenyum pahit. Tentu saja. Asal aku bisa membalas dendam, aku rela meminjamkan apapun. Kalau begitu, aku ingin meminjam kepalamu. Ruby tersenyum sambil mengeluarkan belati cantik, lalu menusukkannya langsung ke tenggorokan Jordan sebelum ia sempat bereaksi. Bang! 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 Bersamaan dengan suara tembakan dari dalam aula, semua pengawal keluarga Bowie roboh ke tanah. Ruby kemudian menelepon seseorang di tengah genangan darah. Apakah ini kantor polisi? Saya ingin melaporkan pembantaian.